Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayuhal muslimun al-hadirun, inni usikum wa ya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taubah surat 9 ayat 119. Jemaat-jemaat undang Allah yang berbahagia, kita tentu ingin menyempurnakan ikhtiar dengan doa. Mudah-mudahan keimanan kita hari ini, ibadah kita hari ini, akhlak kita hari ini lebih bagus dari kemarin. InsyaAllah esok dan seterusnya kita pastikan lebih bagus dari hari ini. Amin ya rabbal alamin. Jemaat-jemaat undang Allah yang berbahagia, izin minta waktu kurang lebih 15-20 menit ke depan untuk kita membahas kiat bahagia dunia menurut Islam. Cuma yang berbahagia, saya ingin mengajak kita membahas pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas seperti yang kita tahu, seorang anak muda yang disebut sebagai anak muda yang saleh di masa Nabi. Di samping soleh, beliau diakui juga sebagai anak muda yang cerdas, suka belajar. Salah satu pengakuan terhadap kecerdasan dan kesolehan Ibnu Abbas itu, beliau pernah diberi gelar dengan Turjumanul Quran. Tidak banyak anak muda di masa Nabi yang diberi gelar sebagai orang yang ahli menerjemahkan Al-Quran di masanya. Dalam sejarah, Ibnu Abbas di usia 9 tahun sudah hafal Al-Quran dengan baik. Sejak kecil ia sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, sampai-sampai beliau sering diberi tugas oleh Nabi untuk beberapa hal yang di masanya belum tentu diberi tugas kepada yang lain. Karena itu ada banyak julukan yang disematkan kepada Ibnu Abbas sebagai penghargaan atas kesolehan dan kecerdasan anak muda ini. Suatu ketika Ibnu Abbas kemudian ditanya oleh seorang tabi'in,
Wahai anak muda, kau ini bergaul dengan Nabi dan banyak diberi amanah oleh Nabi. Tolong ajarkan kepada kita pemahamanmu tentang konsep bahagia di dunia. Lalu Ibnu Abbas kemudian menyebut, menurut saya, pemahaman saya terhadap kepribadian Nabi, pemahaman saya terhadap Al-Quran dan hadis, setidaknya ada 7 indikator orang bahagia di dunia itu. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan mencoba 7 hal ini. Pertama, kata Ibnu Abbas, orang yang bahagia di dunia itu adalah mereka yang hatinya terjaga untuk selalu bersyukur kepada Allah. Hanya hati yang penuh dengan rasa syukur itu mengenal kata bahagia itu. Cuma yang bahagia di dalam surah Al-Mu'minun, surat 23 ayat pertama itu Allah mengakui dan memberi penghargaan kepada mereka-mereka yang hatinya bersih. Qad aflahal mu'minun. Cuma yang berbahagia, salah satu yang membuat orang mengakui kebahagiaan atau merasakan kebahagiaan itu berasal dari hati. Kebahagiaan itu bukan pada pikiran, tapi pada hati. Orang merasa cukup itu di hati, dan sebaliknya orang merasa tidak pernah merasa cukup itu juga berasal dari hati. Karena itu orang yang serakah tidak pernah merasa bersyukur itu berangkat dari pengalaman hati yang belum tentu dihiasi oleh rasa syukur. Cuma yang bahagia, penyakit yang kita hadapi hari ini, betapa mahalnya orang untuk berlaku jujur, betapa sulitnya untuk hidup secara jujur, itu karena berasal dari persoalan hati. Karena itu kata Ibnu Abbas, kalau ingin bahagia, tata dan manage dan kelola hatimu. Cuma yang bahagia. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, untuk bahagia itu harus memiliki pasangan hidup yang soleh dan soleha. Cuma yang berbahagia hanya dengan memiliki pasangan hidup yang soleh dan soleha itu kemudian kita akan memungkinkan merasakan kebahagiaan. Cuma yang berbahagia, kalau kita dengarkan pernyataan dari KPK misalnya, berapa banyak orang tidak jujur itu bukan hanya karena faktor pribadi, tapi karena pengaruh pasangannya. Ada suami yang kemudian tidak berlaku tidak jujur, itu beberapa di antaranya juga karena pengaruh pasangan hidupnya yang memang tidak mendorong dan mendukung dia untuk berlaku jujur. Berapa banyak ada pejabat publik kita yang perempuan, dia istri dari seorang suami, dia ibu dari anak-anaknya. Tapi kalau kita dengar juga ada banyak faktor dari faktor pasangan ini. Karena itu Islam menekankan pentingnya untuk memilih pasangan yang soleh dan solehah itu. Cuma yang berbahagia di akhirat pasti seorang suami akan ditanya tentang seberapa besar pendidikan yang dilakukan terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Seorang istri tentu pasti juga akan ditanya seberapa besar keikhlasan pelayanan terhadap suami dan istrinya, terutama dengan anak-anaknya, terutama dalam hal hidup dalam Islam, dalam kejujuran itu. Karena itu tidak mungkin orang merasa bahagia kalau dia hidup dengan pasangan yang tidak soleh dan tidak soleha. Cuma yang berbahagia kita masih ada waktu. Kita punya istri, punya anak, mungkin istri kita punya suami, dan seterusnya. Kalau ingin meraih kebahagiaan,
tidak ada pilihan lain kecuali kita menjadi pasangan yang soleh dan soleha. Cuma yang bahagia yang ketiga, kata Ibnu Abbas, untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia itu adalah sekiranya keluarga itu memiliki anak yang soleh dan soleha. Cuma yang bahagia, dalam Al-Quran salah satu doa yang kemudian menjadi pilihan kita, bukan pilihan, menjadi amalan yang kita rutinkan adalah minta kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata a'yun oleh Buya Hamka disebut sebagai permata hati. Oleh Buya Hamka, qurrata a'yun itu tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya anak kita. Orang tua kita dulu ada yang punya anak banyak, mungkin ada yang puluhan, malah ada yang belasan. Alhamdulillah orang tua kita hidup dengan tenang, bahagia. Tetapi ada orang yang anaknya cuma sekian orang, tetapi orang tuanya kemudian tiap hari stres. Oleh karena itu Buya Hamka menyebut qurrata a'yun itu tidak selalu ditentukan oleh banyak atau sedikitnya anak, tetapi sangat ditentukan oleh seberapa besar, seberapa mampu kita melahirkan anak yang soleh dan solehah itu. Cuma yang berbahagia, yang keempat kata Ibnu Abbas, untuk meraih kebahagiaan di dunia ini tidak bisa lepas dari adanya lingkungan yang kondusif untuk pengembangan iman dan keagamaan kita. Dalam surat Taubah yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk memperhatikan soal lingkungan yang baik ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kata kuncinya, kita mesti bergaul dengan orang-orang yang benar, punya lingkungan yang benar. Cuma yang bahagia, dalam sebuah hadis yang pernah juga kita sampaikan di sini, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Salah satu yang menyebabkan bencana itu adalah ketika kita kemudian punya teman yang membeo, teman yang tidak mau lagi mengingatkan ketika kita salah, teman yang tidak mau menegur ketika kita tersilap. Dan bukankah ini yang kemudian menyebabkan betapa sulitnya kita membangun kejujuran itu? Korupsi itu antara lain karena kita punya lingkungan yang tidak mendukung untuk kemudian kita menjadi jujur. Orang teriak sekarang mungkin karena tidak dapat, tapi ketika bersama dapat, kejahatan itu kemudian masing-masing akan diam. Teman kita tidak mengingatkan ketika kita salah dan ketika kita melakukan kesalahan. Karena itu kata Ibnu Abbas, kalau ingin bahagia, kita mesti hidup dalam lingkungan yang saleh, yang baik. Yang kelima kata Ibnu Abbas, kalau ingin bahagia mesti ada komitmen untuk hidup dengan harta yang halal. Dalam Islam tentu halalan thayyibah. Halal berkaitan dengan zat dan cara mendapatkan status hukum, tetapi thayyib berkaitan dengan nutrisi, kebersihan dan lain-lain. Islam mengajarkan kita tentang memilih secara konsisten untuk hidup dalam harta yang halalan thayyibah. Cuma yang berbahagia dalam Islam, teologi harta itu bukan hanya terletak pada kuantitas jumlah, tapi juga sangat menekankan pada kualitas barokah. Cuma yang berbahagia karena itu seorang muslim dia akan sangat hati-hati untuk memberikan makan kepada anak istri, kepada keluarga, menafkahi istri. Dia akan pastikan bahwa itu berasal dari sumber yang halal dan thayyib. Karena tidak mungkin Bapak dan saudara-saudara jemaah yang berbahagia, kalaupun kita polis keluarga kita untuk kelihatan bahagia tetapi hidup dengan harta yang tidak halal, cepat atau lambat
pasti akan kelihatan keluarga itu sesungguhnya sedang berpura-pura. Cuma yang bahagia, mari kita niatkan supaya kita memberi sesuatu apapun kepada keluarga kita, itu dengan harta, barang, makanan, nafkah yang halal dan thayyib. Yang keenam, kata Ibnu Abbas, kalau ingin bahagia adalah semangat memahami agama itu dari hari ke hari semakin meningkat. Cuma yang bahagia, keluarga muslim tidak akan bisa bahagia kalau jauh dari agama. Sumber belajar kita sangat banyak, informasi sangat terbuka, bacaan sangat banyak. Nah, karena itu tidak ada alasan untuk kemudian keluarga kita kering dari pemahaman keagamaan. Suami kita belajar agama yang benar, istri belajar agama yang benar, dan insya Allah anak-anak kita kemudian juga akan terinspirasi dan termotivasi untuk belajar agama. Kalau suami, istri, dan anak-anak mempelajari agama dengan benar lalu mengamalkan agama itu dengan benar di keluarga, maka insya Allah keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang beragama. Yang terakhir, kata Ibnu Abbas, kalau ingin bahagia, memiliki umur yang barokah. Cuma yang bahagia dalam beberapa hadis memang meskipun ulang tahun tidak terlalu dicontohkan, tetapi dalam beberapa hal ini kemudian menjadi tradisi di masyarakat kita. Ada orang ulang tahun, maka dalam Islam itu sebetulnya doa yang paling pas ketika saudara-saudara kita milad, maulud atau ulang tahun, itu adalah dengan mendoakan supaya Allahumma barik fi umrik, itu supaya umurnya itu barokah, bukan sebetulnya umur panjang. Karena ada orang umurnya panjang, tapi semakin panjang umurnya semakin menebar kemaksiatan. Ada orang umurnya panjang semakin menyengsarakan banyak orang. Tapi ada orang umurnya sedikit tapi sangat bermanfaat buat orang lain. Karena itu dalam Islam sebetulnya yang kita minta adalah seberapa besar umur kita ini kita manfaatkan untuk keberkahan dan kemanfaatan buat orang lain. Kalau 7 ini kita lakukan, maka insya Allah bolehlah kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita memperoleh apa yang disebut dengan kebahagiaan di dunia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Nahmaduka ya Allah hamdan katsiran wa nashkuruka ya Allah syukran jazila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa ya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar.
wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semakin salah.